Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Antasena Mahendra, Alas Talangan. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Alas Talangan. Setelah menempuh 3 jam perjalanan, kami sampai di sebuah desa dengan gapura kayu yang bertuliskan Desa Bonorowo. Desa Bonorowo terasa sepi namun ramah dengan bangunan-bangunan tradisional yang tersebar di sepanjang jalan yang terhampar luas. Pepohonan rindang di pinggir jalan memberikan teduh di bawah matahari yang mulai naik tinggi di langit. Suasana desa begitu tenang dengan penduduk yang terlihat sibuk dengan aktivitas sehari-hari mereka. Kami mencoba mencari warung di sekitar untuk menanyakan rumah kepala desa, namun di sebuah warung kecil, kami tak sengaja mendengar percakapan 2 pemuda berpakaian serba hitam. Percakapan mereka terdengar terhenti sejenak saat kami memasuki warung. Namun kemudian mereka melanjutkan perbincangan mereka dengan lebih berbisik. Mereka sedang membicarakan sesuatu tentang ritual di Alas Talangan. Aku merasa ada yang tak beres dengan perbincangan mereka karena mereka terlalu waspada dan takut terdengar. Kita harus mencari informasi lebih lanjut, tapi harus hati-hati. Kami berusaha tidak menunjukkan ketertarikan yang berlebihan, tapi mencoba mendengarkan lebih banyak informasi dari perbincangan mereka. Namun sepertinya mereka semakin berhati-hati dan berbicara dengan suara yang semakin pelan. Kami berusaha untuk menahan diri dan tidak mencurigai apapun di hadapan mereka. Bu, es tehnya 3, sama gorengannya sepiring. Gile, tunggu sebentar ya. Setelah menunggu beberapa saat, ibu warung mengantarkan kami 3 gelas es teh. Dirinya menatap asing ke arah kami, mungkin karena belum pernah melihat kami di sini. Kalian dari mana, Tole? Kami dari Gunung Kidul, Bu. Jauh juga ya sampai ke sini. Memangnya ada keperluan apa? Kami hanya ingin berkunjung ke rumah kepala desa, Bu. Oh, tamunya Pak Gandhi. Meski tidak tahu siapa itu Pak Gandhi, namun dari perkataannya sepertinya nama itu mengarah ke orang yang sedang kami cari. Rumahnya di sebelah mana ya, Bu? Nanti kalian lurus saja, terus ketemu pertigaan belok kiri, rumah warna coklat. Aku, Aswan, dan Reza berterima kasih pada ibu warung dan menyantap gorengan sebelum melanjutkan perjalanan menuju rumah Pak Gandhi. Seiring perjalanan aku merasa ada semacam aura aneh yang menyelimuti desa ini, namun aku masih belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika kami tiba di rumah Pak Gandhi, kami mengetuk pintu dengan hati-hati. Tak lama kemudian Pak Gandhi keluar dan kami memperkenalkan diri. Selamat sore Pak Gandhi. Perkenalkan, saya Mahendra, Aswan, dan Reza. Kami datang untuk membicarakan sesuatu yang penting. Pak Gandhi menatap kami dengan penuh kehati-hatian. Wajahnya terlihat cemas, seolah mengetahui ada sesuatu yang tak wajar di sekitar desa. Ada apa yang ingin kalian bicarakan? Iya, Pak. Mengenai Alas Talangan. Sepintas Pak Gandhi terkejut saat aku menyebutkan nama Alas Talangan. Dirinya menoleh ke sekitar rumah seperti memastikan sesuatu. Monggo masuk dulu, kita bicarakan di dalam. Pak Gandhi menyuruh kami untuk duduk di ruang tamu. Tatapannya menjadi serius ke arah kami. Sebenarnya apa yang terjadi dengan desa ini hingga membuat Pak Gandhi seperti orang yang cemas akan satu hal? Apa ini ada hubungannya dengan Alas Talangan? Kalian dari mana
Dan apa tujuan kalian menanyakan alas talangan? Kami dari Gunung Kidul, Pak. Dan aku menoleh ke arah Aswan, mempertimbangkan apakah aku perlu menceritakannya pada Pak Gandhi atau tidak. Namun belum sempat aku ingin menjawab, Reza tiba-tiba berucap, Dan kami merupakan bagian dari komunitas pencinta alam yang ingin mempelajari ekosistem hutan alas talangan, Pak, untuk tujuan konservasi dan penelitian ilmiah. Pak Gandhi mendengarkan dengan serius, matanya melirik ke arahku dan wajahnya terlihat penuh pertimbangan. Dia mengangguk perlahan seolah memikirkan penjelasan Reza. Jika itu tujuan kalian, apa yang ingin kalian lakukan di sini? Alas talangan adalah tempat yang sangat sakral, dan saya harus memastikan kalian datang dengan niat yang baik. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Kami harus memberikan penjelasan yang meyakinkan agar Pak Gandhi percaya pada tujuan baik kami, tanpa mengungkapkan rahasia terlalu banyak. Aswan yang merupakan anggota pencinta alam yang sesungguhnya mulai menjelaskan rencana kami, menekankan niat baik untuk hanya melakukan pengamatan dan penelitian tanpa menyentuh atau merusak area sakral di alas talangan. Kami ingin memahami ekosistemnya, membuat dokumentasi dan melakukan pengukuran tanpa mengganggu keseimbangan alam yang ada. Pak Gandhi terlihat merenung sejenak. Dia menatap kami bergantian seolah mencari kejujuran dalam setiap tatapan kami. Setelah beberapa saat, dia mengangguk perlahan, wajahnya menunjukkan sedikit kelegaan. Saya memahami niat baik kalian, tetapi saya tidak bisa memberikan izin untuk masuk ke dalam alas talangan. Area tersebut sangat sakral bagi kami. Namun saya akan memberikan izin untuk kalian meneliti sebatas perbatasannya. Tapi jangan sekali-kali melangkah lebih jauh. Baik, Pak. Kami akan mematuhi peraturan yang ada. Terima kasih banyak ya, Pak. Sebenarnya berat bagiku untuk berbohong seperti ini, namun tidak ada cara lain untuk kami bisa menuju alas talangan. Aku ragu apabila aku harus menceritakan niatku yang sebenarnya datang ke alas talangan. Pak Gandhi tidak akan mungkin mengizinkan kami. Mungkin kalau ada waktu yang pas aku akan mengatakan yang sejujurnya pada Pak Gandhi. Berapa hari kalian akan meneliti di alas talangan? Paling tidak sekitar 3 hari, Pak. Kalau begitu kalian menginap saja di rumah saya. Memang Bapak dan keluarga tidak keberatan kalau kami menginap di sini. Saya hanya tinggal seorang diri di sini. Istri saya sudah meninggal, dan anak saya satu-satunya sedang berada di sebuah padepokan di Jawa Timur. Jadi masih ada kamar kosong di rumah saya. Aku merasa terenyuh mendengarkan keadaan Pak Gandhi yang tinggal sendiri sementara kami masih berada di ruang tamu. Pak Gandhi menceritakan lebih banyak tentang anaknya yang sedang berlatih di sebuah padepokan. Usianya sebaya dengan kami. Aku sangat bangga padanya. Dia memilih jalan yang sulit, tetapi aku percaya dia akan berhasil. Kami terdiam mendengarkan cerita Pak Gandhi. Meskipun ada kepedihan dalam cerita tersebut, beliau terlihat tegar dan menerima takdirnya dengan lapang dada. Maafkan saya, Pak. Saya tidak bermaksud. Kehidupan ini memang penuh dengan takdir yang sudah tertulis. Tetapi takdir tidak selalu berarti buruk. Terkadang takdir membawa kebahagiaan yang tak terduga. Kami semua mendengarkan dengan penuh perhatian. Terpancar kebijaksanaan dari setiap kata yang diucapkannya. Pak Gandhi tidak terlihat seperti seseorang yang kesepian, tapi sebagai sosok yang penuh kedalaman dan kedamaian. Namun kadang-kadang takdir yang datang itu tidak sejalan dengan apa yang kita rencanakan. Itulah yang menarik dari hidup ini. Kita hanya bisa merencanakan, tapi takdirlah yang menentukan.
Siang hari terasa berjalan dengan tenang, namun cerita-cerita yang Pak Gandhi bagikan kepada kami membuat waktu berlalu begitu cepat. Kami merasa lebih dekat dengan beliau dan hati kami terasa hangat dengan kesan yang beliau berikan. Malam itu aku sedang duduk seorang diri di teras rumah Pak Gandhi menikmati ketenangan yang disuguhkan oleh Desa Bonorowo. Langit yang semula cerah perlahan mulai tertutup awan hitam, merubah pemandangan menjadi misterius. Aku berdiri fokus menatap langit yang kini tersembunyi. Sesuatu yang aneh melintas di pikiranku, tetapi terlalu sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dari arah hutan yang dijaga oleh gerbang besar. Aroma harum dari tanah basah dan dedaunan terbawa angin menciptakan atmosfer yang lebih mistis. Aku merasakan getaran energi yang sulit diungkapkan, sesuatu yang berbeda dari biasanya. Aura apa ini? Rasanya begitu aneh. Seolah mendengar panggilan dari kejauhan, pandanganku teralihkan ke arah gerbang tua tersebut. Bayangan-bayangan terdefinisi seakan menari di antara dedaunan, menambah kesan misterius di malam yang sunyi. Reza dan Aswan sibuk di dalam rumah, masih belum kembali dari kesibukan mereka berebut kamar mandi. Ku coba untuk melupakan perasaan aneh yang kurasakan ini. Namun entah mengapa sensasi aneh yang kurasakan semakin intens. Seakan-akan ada magnet yang menarikku ke arah gerbang alas talangan. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Lebih baik aku cek sendiri ke sana. Aku bergerak mendekati pagar tua itu. Aku tidak yakin apa yang akan aku temukan di sana. Tetapi ada kekuatan yang terus mendorongku maju, seperti ada pesan yang ingin disampaikan. Semakin dekat dengan gerbang hutan, aku seperti mendengar seseorang sedang berbincang. Tidak hanya satu, mungkin dua atau lebih. Aku masih belum bisa memastikannya. Aku melangkah dengan perlahan, berusaha agar mereka tidak menyadari keberadaanku. Dari balik pepohonan, aku dapat melihat ada 3 orang pria berpakaian serba hitam dengan kain hitam yang menutupi wajahnya layaknya seorang ninja. Sedang apa mereka di gerbang alas talangan? Kuperhatikan salah satu dari mereka, ada yang memegang sebuah keris yang diselimuti aura gelap. Ia menangkupkan kerisnya sejajar dengan dada, matanya terfokus, bibirnya bergerak mengucapkan kata-kata yang tidak bisa kudengar dengan jelas di antara gemuruh angin malam. Kegelapan semakin mengintensifkan aura misterius yang terpancar dari situasi itu. Rantai yang terpasang di gerbang hutan seakan menahan sesuatu yang lebih dari sekedar dunia manusia. Orang yang memegang keris mengambil ancang-ancang lalu mengayunkan keris itu menghantam rantai. Sepercik api muncul disertai suara gemuruh yang menggetarkan hati. Rantai itu terbelah dan gerbang hutan mulai terbuka perlahan-lahan, mengungkapkan kegelapan yang menggoda dan memanggil. Mereka bertiga mulai memasuki alas talangan. Aku mengikuti dari belakang mereka dengan masih mengendap-endap dari balik pepohonan. Ketika 3 orang itu ingin memasuki hutan, mereka terhenti tatkala seorang parubaya muncul tiba-tiba dari dalam kegelapan. Jadi kalian yang menghancurkan rantai gerbang alas talangan. Sosok parubaya itu muncul dari dalam kegelapan hutan dengan langkah yang tenang namun pasti. Pakaiannya yang bergaya Jawa bergamis menambah kesan kearifan dan keagungan pada penampilannya. Wajahnya yang bersih tanpa celah, kulitnya yang kemerahan menunjukkan tahun-tahun yang dijalani dengan baik. Matanya yang tajam seperti elang memberikan kesan ketegasan namun penuh dengan kebijaksanaan. Dia mengenakan sorjan coklat bergamis dengan tongkat untuk membantunya berjalan. Rambutnya yang sudah beruban terurai rapi di belakang, memberikan kesan bahwa dia seorang yang tidak hanya berpengetahuan luas tetapi juga memiliki kearifan yang turut menghiasi kepribadiannya. Namun yang paling mencolok dari sosok parubaya ini adalah aura kehadiran yang begitu kuat dan menenangkan. Terlihat dari cara dia berdiri tegak, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan atau kebingungan meskipun di hadapannya ada 3 orang yang bisa dikatakan bukan orang biasa. Wajahnya mengekspresikan ketegasan namun tidak ada bekas kekerasan.
begitu penuh dengan karisma yang membuat siapapun yang melihatnya tidak bisa memperhatikan kehadirannya yang begitu menonjol. Keluar dari alas talangan! Dia mengangkat tangan kanannya perlahan, memberikan isyarat pada mereka yang baru saja memasuki gerbang hutan. Tatapan matanya tetap tajam, memberikan kesan bahwa dia memiliki tujuan yang jelas. Ki Jarot, bagaimana bisa kau ada di alas talangan? Orang yang dipanggil Ki Jarot itu tidak membalas perkataan pemuda tersebut. Dirinya masih menatap tajam ke arah 3 orang itu sembari menyuruh mereka untuk keluar dari alas talangan. Sebaiknya kalian keluar dari sini. Atau apa? Kau pikir aku takut denganmu? Aku Biantoro, murid terbaik Padepokan Wirogeni dan cucu dari Mbah Jawi. Aku tidak gentar berhadapan dengan orang tua bau tanah sepertimu. Aku tersentak saat mendengar perkataan orang yang bernama Biantoro itu. Aku seperti tidak asing dengan nama Padepokan dan orang yang disebutkan olehnya. Apa mungkin Mbah Jawi yang ia maksud adalah Mbah Jawi yang sempat bertarung denganku dan Aswan sewaktu di Gunung Merapi? Aku merasa harus melurusinya lebih dulu sebelum memastikan kalau orang itu adalah orang yang sama. Biantoro dengan kedua temannya memasang kuda-kuda bertarung. Keris yang ia gunakan untuk menghancurkan rantai sudah tergenggam di tangannya. Memangnya gelar murid terbaik Wirogeni dan cucu dari Jawi, kau pikir cukup untuk mengalahkanku? Melawan orang tua peot seperti dirimu bukanlah hal yang sulit. Serang dia! Kedua teman Biantoro mulai berlari menyerang Ki Jarot, sedangkan Biantoro sendiri mengambil posisi duduk bersila dengan keris yang ia tangkupkan sejajar dengan dada, seperti sedang membaca sesuatu namun berbeda dari sebelumnya. Dari aura yang dipancarkan Biantoro, aku merasa dirinya sedang memanggil sesuatu. Atmosfer di sekitar tempat ini pun terasa begitu berbeda, lebih terasa semakin mencekam. Sementara itu, Ki Jarot yang sedang berhadapan dengan 2 orang lainnya dengan mudah menghindari setiap serangan yang mereka lancarkan. Apa cuma ini kemampuan murid dari Padepokan Wirogeni? Sial kau tua bangka! Ketika sedang mengamati pertarungan Ki Jarot dengan kedua pemuda itu, pandanganku mulai teralihkan ke satu arah hutan yang berada di sisi barat alas talangan. Perlahan dari dalam kegelapan hutan mulai bermunculan sosok mengerikan. Bentuknya seperti Banaspati namun sedikit berbeda. Makhluk itu tidak hanya diselimuti api seperti Banaspati pada umumnya, namun ada asap hitam yang melapisi Banaspati tersebut. Makhluk apa itu sebenarnya? Semakin lama jumlahnya semakin bertambah. Meski Ki Jarot bukan orang sembarangan, jika dibiarkan Ki Jarot pasti kewalahan menghadapi Biantoro dan sosok yang ia panggil. Terlebih lagi, akan sangat berbahaya apabila mereka masuk ke pemukiman warga. Tanpa pikir panjang lagi, aku berlari menuju hutan tempat makhluk itu muncul. Paling tidak aku harus membantu mengurangi jumlah mereka, namun juga harus berhati-hati agar tidak ada yang menyadari kehadiranku. Dengan amalan yang kupelajari dari kitab Eyang Sena, aku mulai membuat pagar gaib agar mereka tidak terus berdatangan. Sesampainya di hutan tempat makhluk itu muncul, lantunan doa mulai kubacakan. Puluhan Banaspati dengan aura hitam mulai terhalang oleh pagar gaib yang aku buat. Dengan dibantu batu panca putih, aku mulai membacakan amalan pemutih untuk melenyapkan mereka. Cahaya putih mulai menyelimuti satu persatu dari Banaspati itu hingga tidak lama setelahnya mulai lenyap menjadi asap hitam yang membumbung di udara. Lebih baik aku bersembunyi kembali sebelum mereka menyadariku. Selesai menghalau Banaspati hitam itu, aku kembali ke tempat persembunyian sebelumnya. Situasi di depan gerbang alas talangan semakin memanas. Biantoro dengan kedua temannya menyerang Ki Jarot secara bersamaan. Beberapa Banaspati yang terlambat kuhalau kini mulai menyerang Ki Jarot. Aku sedikit takjub dengan Ki Jarot.
Situasi semakin tegang ketika Ki Jarot dikeroyok oleh Biyantoro dan kedua temannya di depan gerbang alas talangan. Serangan demi serangan datang dari berbagai arah. Beberapa di antaranya dilancarkan oleh Banaspati yang tertinggal dan berusaha menghampiri Ki Jarot. Namun Ki Jarot dengan keahlian dan ketangkasannya mampu menghindari serangan-serangan itu dengan gerakan yang terampil dan lincah. Setiap serangan yang meluncur ke arahnya diterima dengan perlawanan yang sigap. Ia menggunakan kelincahan dan keahliannya untuk mengelak, menangkis, dan bahkan sesekali melakukan kontra yang memukau. Tidak ada serangan yang berhasil mengenainya dengan tepat, membuat Ki Jarot tetap kokoh dan tidak tergoyahkan meski dikeroyok oleh beberapa musuh sekaligus. Sebenarnya siapa Ki Jarot ini? Kelincahannya setara dengan simbahku. Di tengah pertarungan yang sengit itu, Biyantoro terlihat tiba-tiba terhenti dari serangannya. Ia berputar, matanya menatap langit seolah mencari sesuatu, sementara Banaspati yang ia panggil hanya muncul dalam jumlah yang sedikit. Wajahnya tergambar keresahan dan keheranan. Ada apa cucu Jawi? Apa hanya ini kemampuanmu dengan gelar yang kau sombongkan itu? Ki Jarot berhasil menumbangkan dua orang dari mereka sekaligus melenyapkan Banaspati hitam itu. Biyantoro terlihat kesal, mungkin karena makhluk yang ia panggil tidak datang membantunya. Sialan, kemana Banaspati yang kau panggil itu pergi? Semua Banaspati yang kau panggil tidak akan bisa sampai ke sini. Apa yang sudah kau lakukan pada Banaspati itu? Mereka sudah dipagari agar tidak ada yang datang ke sini. Aku tersentak saat Ki Jarot berucap seperti itu. Apa mungkin Ki Jarot tahu kalau aku sudah menghalau Banaspati Ireng yang dipanggil Biyantoro? Apa maksudmu? Sejak tadi kau disibukkan oleh kedua anak buahku. Bagaimana bisa dirimu membuat pagar gaib? Kau pasti memiliki ihon untuk melawan Banaspati yang kupanggil. Ingat kau bilang aku bukan orang musyrik seperti kalian yang percaya dengan hasutan setan terkutuk. Dasar tua bangka keparat. Akan aku balas kau setelah ritual selesai. Akan ku habisi kau dengan kekuatan yang ku katakan musyrik itu, Jarot. Satu hal yang perlu kau tahu, Toro. Tidak ada kekuatan yang bisa menandingi perlindungan yang maha kuasa. Biyantoro dan kedua anak buahnya beranjak keluar dari gerbang alas talangan. Ki Jarot masih berdiri tegak di dalam gerbang memperhatikan Biyantoro yang beranjak pergi. Setelah memastikan Biyantoro pergi, Ki Jarot mulai keluar dari alas talangan lalu menutup kembali gerbang dengan rantai yang ia bacakan sesuatu. Sebelum pergi, Ki Jarot menoleh ke sekitar memastikan kalau tidak ada lagi orang yang membuka alas talangan. Ki Jarot mulai beranjak pergi, namun baru beberapa langkah berjalan dirinya terhenti kembali. Perlahan kepalanya mulai menoleh ke arah tempat aku sedang bersembunyi. Spontan aku segera berbalik menyembunyikan diri di balik pepohonan. Ki Jarot melanjutkan langkahnya tanpa perlu memperdulikan apa yang terjadi di sekitarnya. Aku dari balik pepohonan mengamatinya dengan hati yang masih berdebar. Setelah beberapa saat, nampaknya Ki Jarot tidak lagi mencurigai keberadaanku. Hampir saja. Setelah meyakini bahwa Ki Jarot benar-benar melanjutkan perjalanannya, aku memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Gandhi. Hatiku berdegup kencang, merasa lega bahwa insiden itu tidak mengarah pada pengungkapan keberadaanku. Aku berjalan perlahan berusaha memastikan tidak ada yang mengikutiku atau mencurigai keberadaanku. Sesampainya aku di rumah Pak Gandhi, terlihat Aswan dan Reza sedang berbincang dengan Pak Gandhi di teras rumahnya. Mereka yang sadar akan kedatanganku seketika berdiri menatap ke arahku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana, Mas Sena? Tahu, tiba-tiba hilang tanpa jejak. Iya maaf, karena gak bilang kalau mau keluar. Aku habis keliling lihat-lihat desa. Tak kira diculik kolong wewe. Tadinya kalau ngomong saya temenin lihat-lihat desa, Mas. Iya maaf Pak,
Habisnya udah penasaran. Pak Gandhi dan Reza percaya dengan alasanku, namun tidak untuk Aswan yang sejak tadi memperhatikanku. Kurasa dirinya tahu dengan apa yang kulakukan. Pak Gandhi menyambutku dengan ramah, menyuruhku duduk di teras rumah sambil memberikan segelas teh hangat. Kami pun mulai berbincang-bincang tentang desa Bonorowo. Pak Gandhi menceritakan sejarah panjang desa itu. Dulu desa ini hanyalah hutan belantara. Tidak ada pemukiman seperti sekarang. Namanya diambil dari seorang yang mendirikan desa ini di tengah hutan yang dianggap angker pada masa itu. Jadi tempat ini dulunya hutan belantara, Pak? Benar. Hutan itu diyakini banyak dihuni oleh makhluk halus, dan keberadaannya membuat ketakutan bagi siapapun yang melewatinya. Namun Ki Bono, salah satu tokoh pendiri desa ini, berhasil memalang mereka dengan bantuan seorang ulama di hutan barat. Mendengar kata ulama, spontan aku menoleh ke arah Aswan. Sebaliknya, Aswan juga merasakan hal yang sama denganku. Kurasa ulama yang dimaksud Pak Gandhi adalah Eyang Sena. Pak Gandhi menjelaskan bahwa nama alas Talangan diambil dari kejadian tersebut, di mana Talangan berarti malang atau kemalangan. Kisah ini turun-temurun di kalangan penduduk desa menjadi legenda yang mengilhami sejumlah cerita mistis dan kisah-kisah mistis yang berkembang di sekitar daerah tersebut. Sudah lama berlalu sejak kejadian itu, namun jejak sejarahnya masih terasa di desa kami. Alas Talangan menjadi semacam penanda peristiwa penting dalam sejarah desa ini. Kami terus berbincang mengulas cerita-cerita kuno yang menjadi bagian dari identitas desa itu. Meski terdapat keanehan dan keangkeran, penduduk setempat seperti Pak Gandhi percaya bahwa keberadaan dan kisah-kisah mistis itu membuat desa tersebut memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri. Semakin lama kami berbincang, semakin dalam pula rasa ingin tahu kami tentang kisah-kisah dan misteri yang mengelilingi desa Bonorowo. Saya boleh bertanya, Pak? Tanya apa, Sena? Apa benar di dalam alas Talangan ada sebuah gerbang kuno yang di depannya ada sebuah altar? Pak Gandhi menatapku dengan serius seperti sedang mengamatiku. Setelahnya tersenyum lalu mulai berucap kembali. Saya sendiri kurang tahu. Namun menurut cerita terdahulu, di sana memang ada sebuah gerbang kuno dengan sebuah altar yang berdiri di depannya. Akan tetapi, belum ada yang bisa memastikan apakah cerita itu benar atau tidak. Memangnya tidak ada yang mencoba mencari tahunya ke sana, Pak? Tidak ada yang berani memasuki alas Talangan hingga ke tempat tersebut. Dulu pernah ada 3 orang sejarawan yang ingin meneliti tempat tersebut. Namun 2 orang dari mereka tidak pernah kembali. Sedangkan 1 orang yang berhasil kembali mengalami gangguan jiwa. Dirinya selalu berucap sarang genderuwo. Berarti sampai sekarang belum ada yang tahu tentang gerbang itu, Pak? Hanya 1 orang saja yang bisa keluar masuk alas Talangan. Mungkin hanya dirinya yang tahu kebenaran cerita tersebut. Ia juga kerap kali melarang orang-orang untuk masuk ke dalam sana. Siapa orang itu, Pak? Dia adalah Ki Jarot, penjaga alas Talangan sekaligus sesepuh di desa ini. Aku terkejut mendengar nama Ki Jarot keluar dari mulut Pak Gandhi. Pantas saja dirinya bisa berada di alas Talangan sewaktu menghadang Biantoro dan anak buahnya. Ki Jarot adalah keturunan Ki Bono yang mendirikan desa ini. Namun sekarang warga desa membenci Ki Jarot. Pak Gandhi menceritakan kalau 2 hari lalu ada 2 anak warga yang hilang tanpa jejak. Warga sudah mencari mereka ke segala pelosok desa, namun hasilnya nihil.
Kedua anak itu belum bisa ditemukan hingga saat ini. Pada saat itu warga hanya menemukan kalau gerbang alas talangan terbuka, dan mereka beranggapan kedua anak yang hilang itu masuk ke dalam alas talangan. Warga ingin mencoba memastikannya dengan masuk ke dalam alas talangan, namun tidak jadi karena dihadang oleh Ki Jarot. Keesokan harinya warga desa mendiskusikannya di balai desa hingga tiba-tiba seorang juragan desa bersama pengawalnya serta seorang tetua bernama Mbah Jawi tiba. Situasi menjadi semakin memanas ketika mereka menuduh Ki Jarot dalang dari hilangnya anak warga. Sebenarnya saya sendiri tidak mempercayai akan tuduhan juragan Baskara terhadap Ki Jarot. Pak Gandhi bingung harus berbuat apa. Dirinya tidak mempercayai perkataan juragan Baskara. Karena kebingungan dan rasa khawatir akan terjadi pada anak yang lainnya, warga desa dengan mudahnya mempercayai perkataan Baskara. Baskara juga menyarankan pada warga agar tidak ada lagi hilangnya anak-anak di desa. Dirinya mengusulkan pada warga untuk melakukan sebuah ritual guna meminta pada sosok yang berada di alas talangan untuk menjaga desa. Ritual? Iya, sebuah ritual untuk meminta perlindungan oleh Raja Gendruwo yang bersemayam di alas talangan. Mataku mulai melebar mendengar mereka akan melakukan sebuah ritual untuk Raja Gendruwo. Aswan memandang ke arahku, dirinya juga terkejut mendengar cerita Pak Gandhi. Sebab kami sudah mendapat peringatan sebelumnya kalau semakin banyak orang yang terjebak dalam kemusyrikan, maka segel alas talangan akan semakin melemah. Hal tersebut justru akan mengakibatkan sebuah bencana besar terjadi di desa ini, atau bahkan akan banyak korban berjatuhan kalau makhluk itu berhasil terlepas dari segelnya. Ritual itu hanya akan memperburuk keadaan, Pak. Saya sendiri sebenarnya enggan untuk melakukan hal tersebut karena bertentangan dengan ajaran agama kami. Lalu kenapa Bapak tidak melarangnya, sedangkan Bapak kepala desa ini? Percuma saja. Saya dipilih sebagai kepala desa karena mereka. Saya tidak bisa kalau hanya menolak hal tersebut seorang diri. Warga desa kekeh ingin melakukan ritual tersebut. Benar yang dikatakan oleh Pak Gandhi, meski dirinya kepala desa, apabila warga desanya tidak ada yang mau mendengar perkataannya, hal tersebut percuma saja. Pak Gandhi tidak bisa menolaknya seorang diri. Saya harus memiliki bukti kalau ritual itu salah dan semua perkataan Ki Jarot benar adanya. Namun saya tidak tahu harus mencari buktinya kemana. Kapan ritual itu akan dilaksanakan, Pak? Besok malam dan hari berikutnya yang bertepatan dengan malam 1 Suro. Aku dan Aswan saling pandang. Kami harus membantu Pak Gandhi dan Ki Jarot agar warga tidak melakukan ritual tersebut sebelum banyak korban yang berjatuhan. Pak, izinkan kami untuk membantu. Pak Gandhi tidak membalas perkataanku. Dirinya malah tertawa. Apa mungkin perkataanku salah untuk membantu dirinya? Maaf, Pak. Kenapa Bapak tertawa? Aku sudah menduganya. Kami bertiga saling pandang, bingung dengan apa yang dimaksud oleh Pak Gandhi. Maksudnya, Pak? Tujuan kalian yang sebenarnya bukan untuk meneliti hutan di sini, bukan? Pak Gandhi menatap kami satu persatu, lalu memfokuskan pandangannya ke arahku. Aku bingung ingin menjawab apa. Sepertinya kami memang tidak bisa menyembunyikan tujuan kami yang sebenarnya lagi. Entah mengapa, ketika berada di dekatmu, saya merasa begitu tenang. Meski sedang dalam masalah. Sejak perkataanmu tadi mengenai altar dan gerbang kuno di alas talangan, saya mulai curiga kalau tujuan kalian bukanlah untuk meneliti hutan di sini. Kurasa memang ini waktunya untuk menjelaskan semuanya pada Pak Gandhi. Tidak baik juga apabila harus berbohong terus-menerus.
Iya Pak, maaf kalau kami sudah berbohong. Tujuan kami yang sebenarnya adalah untuk menuju gerbang dan altar yang berada di alas talangan, Pak. Untuk apa kalian ke sana? Memperkuat segel alas talangan, Pak. Pak Gandhi terkejut dengan pernyataanku. Aku menceritakan semuanya pada Pak Gandhi. Mengenai Eyang Sena dan alas talangan, aku juga mengatakan kepadanya kalau semakin banyak orang yang melakukan kemusyrikan, segel yang berada di alas talangan akan semakin mudah untuk ditembus. Dan hal tersebut akan membuat sosok yang tersegel di alas talangan kembali bebas. Apa mungkin kalian ini keturunan ulama yang membantu Ki Bono? Aku dan Aswan saling pandang. Dirinya memberi kode sebuah anggukan. Kurasa tidak apa jika Pak Gandhi mengetahuinya. Benar, Pak. Tepatnya aku dan Aswan keturunan ulama tersebut. Untuk yang kesekian kalinya Pak Gandhi terkejut dengan pernyataanku. Dirinya spontan berdiri lalu menunduk di hadapanku, namun aku menahannya. Tidak perlu bersikap seperti itu, Pak. Seharusnya kami yang lebih muda yang harus menghormati Bapak. Tapi kalian adalah keturunan orang penting yang bersangkutan dengan desa ini. Tanpa bantuan ulama itu, Ki Bono tidak akan bisa mendirikan sebuah pemukiman di sini. Kita ini sama, Pak. Meski aku keturunan orang yang sudah membantu Ki Bono hingga desa Bonoworo berdiri, namun kami masih sama seperti orang biasa. Tidak perlu dispesialkan. Kamilah yang harus menghormati Bapak yang lebih tua dari kami. Pak Gandhi terdiam, perlahan mulai tersenyum. Aku menyuruhnya untuk duduk kembali di teras rumah guna membahas rencana untuk membatalkan ritual yang akan dilakukan besok. Mungkin besok kalian harus menanyakan lebih lanjut mengenai alas talangan pada Ki Jarot, karena hanya dialah yang tahu mengenai alas talangan. Benar yang dikatakan Pak Gandhi. Aku harus memahami situasi alas talangan terlebih dahulu agar tidak salah dalam mengambil tindakan. Aku yakin ini semua pasti ada hubungannya dengan Padepokan Wirogeni. Esok harinya setelah sarapan pagi yang disajikan oleh Pak Gandhi, kami bersiap untuk pergi ke rumah Ki Jarot. Pak Gandhi mengantarkan kami sambil mengajak kami melihat-lihat desa Bonorowo. Desa itu terlihat begitu damai dengan suasana pedesaan yang tenang. Di sepanjang perjalanan kami melihat aktivitas sehari-hari warga desa. Beberapa orang sedang membersihkan halaman rumah mereka, sementara yang lain bekerja di ladang atau mempersiapkan dagangan untuk dijual di pasar. Suasana ramah dan sapaan hangat menyambut kami di setiap sudut desa, menunjukkan kebersahajaan penduduknya. Rumah-rumah tradisional dengan arsitektur yang khas terhampar di tengah hamparan sawah hijau dan pepohonan yang rimbun. Beberapa anak-anak bermain di halaman, tertawa ceria seiring dengan kesederhanaan kehidupan di desa ini. Namun ada satu rumah yang sedikit berbeda dari yang lainnya. Di depan rumah tersebut ada seorang wanita yang sedang melamun. Aku dapat merasakan kesedihan yang mendalam dari wanita tersebut. Di sebelah wanita itu ada seorang laki-laki yang setia menyuapinya makan, meski selalu ditolak untuk masuk ke mulut wanita itu. Mereka Ira dan Sasno, salah satu warga yang anaknya hilang. Aku dan teman-teman yang lainnya merasa tersentuh melihat suasana sedih di sekitar rumah itu. Keberadaan Ira dan Sasno dengan raut wajah yang terasa begitu hampa menambah kepedihan yang melingkupi desa yang sejuk dan damai ini. Pasti berat untuk mereka kehilangan seorang anak yang mereka sayangi. Begitulah orang tua. Meski terkadang cuek jika sudah di rumah, namun perlu kalian tahu, mereka selalu menunggu kedatangan kalian untuk kembali ke rumah. Melihat kepedihan yang melanda keluarga itu, aku merasa tergugah. Ada hal yang membuatku ingin membantu, meski hanya memberikan semangat atau kehangatan di saat-saat yang sulit bagi mereka. Mendengar perkataan Pak Gandhi, aku jadi sedikit merasa rindu pada bapak dan ibuku.
Mungkin setelah urusan alas talangan selesai, aku akan kembali ke rumah untuk menemui orang tuaku. Mereka juga pasti sudah sangat merindukanku, terlebih lagi aku anak satu-satunya. Semoga saja ada titik terang mengenai keberadaan anak mereka. Kami melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Ki Jarot. Namun perasaan prihatin terhadap keluarga yang kehilangan tetap membekas di hati kami. Di tengah perjalanan saat ingin melewati pos ronda, dari kejauhan kami melihat kerumunan warga seperti sedang membicarakan sesuatu. Itu warga kenapa ngumpul di pos ronda, Pak? Saya sendiri tidak tahu. Kita coba pastikan ke sana. Kami semua mengangguk lalu mengikuti langkah Pak Gandhi menuju kerumunan warga di pos ronda. Tepat saat kami tiba di pos ronda yang dikelilingi kerumunan warga, suasana tegang terasa terpancar dari ekspresi warga yang cemas dan bingung. Di tengah kerumunan tampak 3 orang yang semalam kulihat bertarung dengan Ki Jarot. Mereka tengah membagikan cerita pada warga tentang kejadian semalam. Mulut mereka tidak henti-hentinya berceloteh mengenai Ki Jarot yang masuk ke alas talangan seorang diri. Asal kalian tahu, kami semalam sempat melihat Ki Jarot masuk ke alas talangan seorang diri. Bahkan ketika dipergoki, Ki Jarot malah menyuruh kami untuk pergi. Benar, Ki Jarot pasti sedang melakukan ritual untuk mencari tumbal anak-anak lagi. Ada apa ini pagi-pagi sudah ramai? Mereka semua beralih pandangan ke arah kami dan membuka jalan untuk Pak Gandhi. Aswan selingukan saat melihat Biantoro. Kurasa ia juga tidak merasa asing pada orang tersebut. Terlebih lagi anak buah yang di sebelah Biantoro adalah orang yang menggoda Lastri sewaktu di Gunung Langgeran. Dra, orang itu? Iya, Wan. Dia orang yang bertemu dengan kita di Gunung Langgeran. Tetap jaga sikap. Jangan emosi. Bukan di sini tempatnya. Iya, Dra. Aswan pasti tidak akan bisa melupakan kejadian waktu itu. Namun kami di sini adalah tamu, jadi paling tidak kami harus menjaga sikap pada warga desa. Biantoro, ada apa ini? Kami hanya ingin membagi informasi atas kejadian semalam, Pak. Informasi apa? Semalam kami melihat Ki Jarot masuk ke alas talangan dan ingin melakukan ritual. Setelah kami pergoki, ia mengusir kami untuk pergi. Aku tidak habis pikir dengan Biantoro dan kedua anak buahnya. Mereka membuat cerita yang tidak sesuai dengan fakta. Jelas semalam merekalah yang memaksa masuk ke alas talangan dan mengeroyok Ki Jarot. Kita harus bertindak pada Ki Jarot, Pak. Kami tidak mau anak kami dijadikan tumbal oleh Ki Jarot. Seketika suasana menjadi ramai dengan warga yang ingin mengambil tindakan pada Ki Jarot. Harap tenang dulu. Kalian tidak bisa menyalahkan Ki Jarot tanpa adanya bukti. Kami bertiga saksinya, Pak. Dan lihat wajah kedua temanku, babak belur karena memergoki Ki Jarot di alas talangan. Pak Gandhi terdiam, dirinya bingung dengan situasi yang terjadi. Aku yang tahu kejadian sebenarnya mulai sedikit kesal dengan Biantoro. Bisa-bisanya mereka menyudutkan Ki Jarot dengan memutarbalikkan fakta yang ada. Tidak, semua cerita itu tidak benar. Aku spontan menjawab. Suasana menjadi tegang dengan tatapan-tatapan yang terarah padaku setelah ucapanku tiba-tiba yang keluar dari bibirku. Aku merasa bagai terperangkap dalam kebisingan warga yang semakin memanas, ditambah dengan ekspresi kesal dari Biantoro yang merasa terganggu dengan kehadiranku. Pandangan warga yang terbelah, ada yang penasaran, ada yang bingung, dan beberapa yang menunjukkan rasa percaya pada kata-kata Biantoro. Aku sendiri terperangah dengan respon spontanku, namun juga merasa kesal dengan tuduhan yang salah yang dilontarkan pada Ki Jarot. Biantoro terlihat kesal, matanya berkilat-kilat memandangku seolah menunjukkan ketidaksenangan atas campur tangan yang kini kuberikan. Namun di balik kebingungan, aku merasa bertanggung jawab untuk mengatakan kebenaran. Namun pikiranku berkecamuk, seharusnya aku berbicara. Apakah aku memiliki cukup bukti untuk membantah cerita Biantoro? Aku tidak ingin menambah kekacauan tanpa alasan yang kuat, namun juga tidak tahan melihat tuduhan yang tidak berdasar terhadap Ki Jarot. Siapa kau? Mereka adalah pendatang dari salah satu kampus di Jawa Tengah yang ingin meneliti hutan di desa ini.
Seorang pendatang yang tidak tahu apa-apa lebih baik diam saja. Semua ceritamu itu bohong. Kau hanya memutarbalikkan fakta yang ada. Apa buktinya kalau ceritaku ini bohong, ha? Kau hanya orang luar yang tidak tahu apa-apa. Aku memiliki bukti kalau ceritaku ini benar, dengan luka lebam yang diterima anak buahku. Aku bingung harus menunjukkan bukti apa. Semalam hanya aku seorang yang melihat mereka. Aku orang luar dan hanya seorang diri mengatakan kalau ceritanya tidak benar. Jelas aku kalah olehnya. Untuk saat ini aku belum memiliki bukti. Namun yang Maha Kuasa tahu dan akan membuka semua kebohongan yang kau sampaikan itu. Lihat, dirimu tidak memiliki bukti apa-apa atas perkataannya itu. Suasana semakin tegang dengan perdebatan antara Biantoro dan diriku. Aku merasa terpojok karena tidak memiliki bukti yang kuat untuk membantah ceritanya. Namun, aku tidak bisa membiarkan fitnah terhadap Ki Jarot terus berlanjut tanpa adanya penjelasan. Aswan yang kesal dengan tuduhannya dilemparkan Biantoro hampir saja melangkah maju untuk menghadapi Biantoro. Namun aku segera menahannya dengan lembut. Aku tahu keberadaan bukti adalah kunci dan kami tidak bisa berbuat lebih tanpa itu. Aksi terburu-buru bisa merugikan kami dan bahkan merusak kepercayaan warga desa. Kita tidak bisa bertindak gegabah, Aswan. Kita perlu bukti yang kuat sebelum melakukan apapun. Tanpa itu tidak akan ada yang percaya pada kita. Biantoro terus meremehkan kata-kataku dengan cemoohan, meyakinkan warga atas kebenaran ceritanya. Rasa kesal dan frustasi memuncak di dalam diriku, tapi aku sadar kebijaksanaan dan kehati-hatian diperlukan di situasi ini. Apa yang kau lakukan adalah seperti orang yang memfitnah orang lain tanpa bukti yang kuat. Aku merasa hampa mengetahui bahwa tanpa bukti yang nyata kata-kataku tidak memiliki bobot di mata kerumunan yang semakin terpengaruh oleh cerita Biantoro. Namun aku bertekad untuk mencari kebenaran tanpa harus terburu-buru dan membuat keputusan gegabah. Aku yakin jika memang ada kebenaran, waktu pasti akan membuktikannya. Pak Gandhi mulai menengahi situasi yang semakin memanas. Dengan penuh ketegasan dia mengambil peran untuk memberi nasihat kepada Biantoro. Kalau buktinya belum cukup kuat, bisa saja anak buahmu bersitegang dengan orang lain dan bukan Ki Jarot. Sikap bijak dan arahan dari Pak Gandhi mulai menenangkan sedikit suasana. Dia memilih untuk membubarkan kerumunan dan menyarankan untuk mempertimbangkan kembali semua ini di balai desa jika memang ada bukti yang lebih kuat. Baiklah, mari kita bubar sekarang. Kita akan bicarakan lebih lanjut di balai desa nanti jika sudah ada kejelasan. Warga mulai berpisah kembali ke aktivitas masing-masing. Beberapa masih terlihat membisikkan percakapan di antara mereka, tapi suasana sudah tidak lagi sepanas saat kerumunan tadi. Biantoro menghampiriku lalu menatap wajahku dengan tajam. Seketika raut wajahnya berubah, seolah menyadari sesuatu. Sembari menepuk-nepuk pipiku, dirinya berucap, "Aku seperti tidak asing dengan wajah kalian." Aswan yang melihat Biantoro melakukan pergerakan seperti ingin menghantam Biantoro, namun aku seketika berpindah ke hadapan Aswan untuk menghalanginya. "Wan, tahan. Tapindra, ingat perkataan Simba. Kendalikan emosimu. Jika bertemu lagi dengan kami, jangan harap kau bisa lolos dariku." Biantoro beranjak pergi namun masih memasang tatapan tajam ke arah Aswan, seolah ingin mengajak Aswan bertarung. Setelah Biantoro pergi, aku menarik nafas guna menenangkan diri. Sialan orang itu, gayanya udah kayak jagoan. Jangan pisahin aku, Dra. Gemblung, banyak gaya. Tadi diem aja, giliran orangnya pergi berani. Jagoan turunnya selalu terakhir, Wan. Sekarang mulai aja. Kami melanjutkan perjalanan menuju rumah Ki Jarot yang berada tepat di depan perbatasan Alas Talangan.
Rumahnya terlihat klasik dan tua, namun masih kokoh berdiri di tengah sepi. Tidak ada rumah lain di sekitarnya. Seolah-olah rumah Ki Jarot terpisah dari pemukiman warga. Rumah itu terlihat sangat sederhana dengan dinding-dinding kayu yang telah mengalami banyak perubahan seiring berjalannya waktu. Atapnya yang berbentuk genteng coklat tua menambah kesan klasik pada bangunan itu. Ki Jarot tinggal sendirian di sini, Pak. Iya. Dirinya tidak ingin dipindahkan bersama warga lainnya karena ingin menjaga perbatasan Alas Talangan. Padahal Ki Jarot sudah mengabdikan hidupnya untuk menjaga perbatasan. Tapi kenapa ada saja yang menyudutkan dirinya? Saya sendiri juga merasa prihatin pada Ki Jarot. Ingin sekali saya membangun pos penjagaan di dekat rumahnya agar dirinya tidak harus merasa sendiri menjaga perbatasan. Namun entah mengapa warga enggan untuk menemani dirinya. Mungkin karena sifatnya yang tegas dan tidak pandang bulu. Apa Ki Jarot semengerikan itu, Pak? Nanti kalian lihat sendiri saja. Sesampainya kami di rumah Ki Jarot, Pak Gandhi mulai mengetuk pintu rumahnya sembari memanggil nama Ki Jarot, namun tidak ada jawaban apapun dari dalam rumahnya. Assalamualaikum Ki Jarot. Apa mungkin Ki Jarot sedang keluar, Pak? Ki Jarot jarang meninggalkan rumahnya kecuali ada sesuatu yang genting. Mungkin lagi beli gula ke warung, Pak. Siapa sih ngomong aku lu ngetuku gula? Kami semua terkejut. Reza sampai memeluk Aswan karena suara menggelegar yang muncul tiba-tiba dari belakang kami. Ladalah, ada orang di belakang. Ki Jarot. Mau siapa sih ngomong aku lu ngetuku gula? Aku, Aswan, dan Pak Gandhi seketika mengubah pandangan ke arah Reza. Reza celingukan. Ki Jarot menghampiri dirinya dengan tatapan tajam seolah ingin menerkam Reza. Tepat di hadapan Reza, Ki Jarot berucap dengan nada yang tegas. Aku ora seneng kopi karo wedang manis. Ngerti kowe? Kami terperangah hanya karena dibilang pergi beli gula saja. Ki Jarot terlihat seperti orang yang sedang marah. Kami mulai mengerti dengan maksud perkataan Pak Gandhi tadi. Ya ampun, Mbah. Orang cuma bilang beli gula aja marah. Sopo sing jengkel? Aswan menyikut Reza untuk menyuruhnya diam. Memang seperti inilah Ki Jarot, dirinya selalu terlihat seperti orang yang marah. Entah mengapa aku merasakan sedikit tekanan dari aura Ki Jarot, seolah ada kekuatan yang besar dari dalam dirinya. Mau apa kalian semua ke sini? Ini ada tamu dari luar desa yang ingin bertemu dengan Ki Jarot. Aku tidak lagi menerima tamu. Pergi. Ki Jarot menyuruh kami pergi. Ia melangkah menuju pintu rumahnya, namun sebelum dirinya masuk ke dalam rumah, dirinya terhenti kembali tatkala mendengar perkataanku. Kami ingin memperkuat segel Alas Talangan, Ki. Saat mendengar perkataanku tentang memperkuat segel Alas Talangan, ekspresi Ki Jarot berubah drastis. Matanya yang tajam merenung seolah mencari sesuatu di dalam diriku. Terdapat keheningan yang tegang. Suasana yang tadinya terasa tegang semakin memperdalam aura misteriusnya. Wajah Ki Jarot terlihat berubah seolah menyadari sesuatu yang penting. Dalam diam beliau menatapku dengan serius. Seakan-akan ada suatu perasaan yang tiba-tiba memenuhi kehadiran Ki Jarot. Kalian memiliki hubungan dengan segel itu? Kami ingin memahami lebih dalam tentang segel Alas Talangan dari Ki Jarot. Ki Jarot tetap diam seolah mencerna setiap kata yang terucap. Aura misterius dari dirinya semakin terasa kuat, memberikan kesan bahwa ia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang segel tersebut. Wajahnya yang serius menunjukkan perhatian yang mendalam pada apa yang aku sampaikan. Ketegangan terasa begitu kental di udara, membuat kami semua merasa berdebar-debar menunggu respon lanjutan dari Ki Jarot. Atmosfer menjadi semakin tegang dengan setiap detik yang berlalu, seolah-olah segel Alas Talangan menjadi titik fokus yang terletakkan dalam obrolan ini.
Siapa kau sebenarnya? Aku seperti pernah merasakan energimu sebelumnya. Saya Antasena Mahendra, Ki. Keturunan Senapati Jayandaru. Senapati Jayandaru? Mata Ki Jarot melebar saat aku mengucapkan nama Eyang Sena. Apa bukti kalau kau keturunan dirinya? Aku membalik memajukan telapak tanganku lalu menunjukkan cincin pancasona yang melekat di jariku. Untuk yang kesekian kalinya, Ki Jarot terkejut saat melihat cincin peninggalan Eyang Sena. Ini cincin pancasona peninggalan Eyang Sena. Apa mungkin pesan dari Ki Bono itu benar akan terjadi? Aku tidak mengerti dengan apa maksud Ki Jarot. Yang lainnya pun sama sepertiku, hanya bisa saling pandang mempertanyakan maksud dari Ki Jarot. Maksudnya, pesan apa, Ki? Mari masuk ke dalam, akan aku jelaskan. Ki Jarot menyuruh kami masuk ke dalam rumahnya, sedangkan Pak Gandhi berpamitan pada kami. Dirinya ingin kembali ke balai desa dan mencari tahu mengenai ritual yang akan dilaksanakan nanti malam. Gandhi, kau tidak perlu terus-menerus membela aku. Biarkan mereka berpikir tentang apapun diriku. Aku tidak peduli walaupun mereka membenciku. Baik, Ki. Saya mengerti. Aku takjub pada Ki Jarot meski terkesan garang dan tegas. Nyatanya memiliki sisi yang lebih dalam dari yang terlihat. Perilakunya yang keras dan seringkali terlihat seperti orang yang pendiam sesungguhnya menyimpan perasaan peduli yang besar pada orang-orang di sekitarnya. Walaupun terlihat tidak peduli dengan pandangan orang yang lain terhadap dirinya, Ki Jarot sebenarnya tidak ingin orang lain terjerumus dalam kesulitan yang disebabkan oleh dirinya. Keputusannya untuk memisahkan Pak Gandhi dari kemungkinan konflik dengan warga desa adalah contoh nyata dari perhatian dan kepeduliannya. Meskipun itu membuatnya terlihat semakin terasing. Kecanggungannya dalam mengekspresikan perasaan juga merupakan ciri yang menunjukkan bahwa di balik sisi yang keras, Ki Jarot adalah seorang yang mempunyai rasa empati yang kuat terhadap orang lain. Meski jarang terungkap dengan jelas, kehati-hatian dan kebijaksanaan Ki Jarot bisa menjadi penjelasan atas sikapnya yang terkesan tertutup dan tegas. Tidak ada yang tahu persis alasan dibalik sikap keras Ki Jarot, namun bagi mereka yang mau melihat lebih dalam, ada kepedulian besar tersembunyi di balik setiap tindakan dan kata-katanya. Itulah sisi yang tersembunyi dari Ki Jarot yang seringkali terlupakan oleh banyak orang di desa. Silakan duduk, saya akan mengambil sesuatu di dalam. Kami duduk di ruang tamu rumah Ki Jarot yang terdapat 3 kursi dan 1 meja. Aku dan Aswan bersebelahan, Reza di kursi tunggal yang berhadapan dengan kami. Tidak lama Ki Jarot kembali sembari membawa sesuatu. Iku kursiku. Kamu ngapain duduk di situ? Lah terus aku di mana ki? Wong kursinya cuma 3. Les yang di bawah. Yalah. Aduh, untung wong tua iki. Emang apa nek wong tua? Ndak iki bercanda ki. Ki Jarot mulai duduk sambil menaruh sebuah serat lontar di meja yang menjelaskan bahwa serat lontar itu merupakan pesan peninggalan Ki Bono. Tulisan aksara Jawa pada serat lontar tersebut mengungkapkan tentang segel alas talangan yang akan melemah, mengancam terjadinya sebuah bencana besar. Di akhir tulisan tertulis dalam bahasa Jawa, wancine wis teko. Keturunan yang telah ditakdirkan akan muncul untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Itulah pesan dari leluhurku Ki Bonorowo. Aku masih tidak menyangka lagi-lagi mendapat pesan dari orang-orang keturunan yang pernah bertemu dengan Eyang Sena. Terlebih lagi setiap pesan memiliki maksud yang sama, seolah Eyang Sena bisa tahu masa yang akan datang. Kami juga mendapat pesan yang sama, Ki. Sejak berhadapan dengan sedikit energi Rojo Gendruwo, aku mulai mendapat petunjuk dari setiap orang yang pernah bertemu dengan Eyang Sena.
Maka dari itu kami sekarang bisa sampai di sini. Kau berhadapan dengan Raja Genderuwo? Iya, Ki. Hanya sepenggal energinya saja. Aku hampir kehilangan nyawa olehnya. Tapi beruntung ada yang membantuku. Aku menjelaskan pada Ki Jarot kalau dulu ada seorang pendaki yang membawa jimat batu panca ireng dan sebuah bungkusan minyak yang di dalamnya ada sehelai bulu. Ini pasti ulah Jawi yang memperjualbelikan jimat bulu Genderuwo. Jawi. Aswan menoleh ke arahku. Dirinya mulai sadar dengan nama yang disebutkan Ki Jarot. Apa maksud Ki Jarot Mbak Jawi Wirogeni? Benar, dirinya senang memperjualbelikan jimat dan mencari pusaka. Entah untuk apa tujuannya mengumpulkan pusaka-pusaka itu. Aku mulai mengerti dengan benang merah di perjalananku sebelumnya. Mungkin benar kalau padepokan tersebut bertujuan ingin membangkitkan sosok di Segoro Gede. Untuk saat ini lebih baik aku fokus menyelesaikan permasalahan ini terlebih dahulu. Aku yakin semua ini akan saling bersangkutan. Lalu apa yang akan kalian lakukan untuk nyegel alas talangan kembali? Kami harus menuju gerbang yang di depannya ada sebuah altar, Ki. Ada yang harus kami lakukan pada altar tersebut. Tidak mudah untuk menembus sampai ke sana. Ada banyak sosok yang menjaganya. Apa kalian sudah siap untuk berhadapan dengan mereka? Kami berada di sini dengan tekad yang bulat, Ki. Dan memang harus melakukannya. Jadi rasa takut dan ragu sudah tidak kami pikirkan lagi. Pantas saja kau bisa menahan panas pati ireng yang dipanggil Biantoro semalam. Aswan dan Reza terkejut. Mereka mulai mengerti dengan alasan semalam aku tiba-tiba pergi. Namun Aswan menatap tajam ke arahku. Aku tahu dirinya pasti kesal karena tidak mengajaknya. Maaf, Wan. Tiba-tiba firasatku tidak enak. Jadi aku langsung memeriksanya. Lain kali kalau ada urusan lawan melawan, ajak aku, Ndra. Iya benar, lain kali kalau mangan batakur traktir aku, Ndra. Gemblong isinya makanan tau kamu ya. Kami kembali membahas rencana untuk menuju altar dan gerbang kuno tersebut. Sebab aku harus mengaliri energi dari 5 batu pancanaka yang sudah kudapat untuk memperkuat segel alas talangan. Malam ini setelah Isya, kita pergi ke sana. Kita akan pergi sebelum ritual terjadi. Baik, Ki. Malam itu terasa begitu kental dengan aura mistis. Langit hitam dipenuhi oleh bintang-bintang gemerlap. Tapi bulan tersembunyi di balik awan gelap, memberikan kesan gelap dan tegang di udara. Angin berhembus perlahan membawa aroma hutan yang harum dan mendamaikan, namun terasa begitu aneh, seolah menyimpan rahasia gelap yang sulit dijelaskan. Rumah Ki Jarot menjadi tempat pertemuan kami. Cahaya remang-remang dari lampu yang redup di dalam rumahnya menambah suasana misterius. Lampu kecil yang bersinar redup hanya mencerahkan sebagian ruangan, menciptakan bayangan-bayangan yang bergerak di dinding. Di luar desa tampak sepi. Suara gemuruh hutan yang biasanya terdengar malam itu terasa sunyi. Begitu tenang, tapi di balik kesenyapan itu terasa ada tekanan dan kegugupan yang tak terucap. Aswan dan aku bersiap-siap memeriksa perlengkapan kami, terutama apa yang diperlukan untuk perjalanan menuju altar dan gerbang kuno yang menjadi fokus kita malam ini. Kami merasa tegang namun penuh dengan tekad untuk menyelesaikan misi yang kami rencanakan. Sementara itu Reza akan mengambil tugas untuk memperlambat atau menghalangi ritual yang diadakan oleh warga desa. Tentunya semua tindakan yang kami lakukan dilandasi oleh tujuan yang baik, namun suasana tetap penuh dengan rasa gelisah akan apa yang akan terjadi. Malam itu suasana begitu terasa berbeda, memenuhi udara dengan kecemasan dan antisipasi akan kejadian yang bakal datang. Kalian sudah siap? Siap, Ki. Za, tolong tahan mereka ya. Dan jangan memaksakan diri apabila dalam situasi tidak memungkinkan. Tenang, brother.
Aku sudah punya rencana sendiri. Malam itu perjalanan kami ke gerbang alas talangan dipenuhi dengan kegelapan dan misteri. Langkah kami mengikuti jejak-jejak kegelapan yang semakin dalam. Semakin menjauh dari cahaya kehidupan desa, suasana hutan terasa begitu hening. Hanya suara gemuruh angin yang sesekali menembus hutan yang gelap. Pohon-pohon besar yang seluruhnya menjuntai ke bawah seolah menyusun lorong-lorong rahasia yang mengiringi perjalanan kami. Suasana hutan begitu mempesona namun juga memberikan ketegangan dan kegugupan yang amat terasa. Aura keanehan dan kehadiran energi gaib hampir bisa terasa di setiap sudut hutan ini. Ki Jarot memimpin jalan dengan langkah mantap dan yakin seolah mengikuti jejak yang sudah ia kenal sebelumnya. Aku dan Aswan mengikutinya dengan penuh konsentrasi, hati-hati menapaki setiap batu dan akar yang memenuhi perjalanan kami. Tepat saat di tengah perjalanan yang dikelilingi kegelapan dengan kabut yang mengambang, Ki Jarot tiba-tiba berhenti. Dirinya melihat sekeliling hutan. Aku dan Aswan dapat merasakan dengan apa yang dirasakan oleh Ki Jarot. Mereka datang. Tetap waspada dan saling jaga. Hutan seolah-olah mengepung kami dengan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa sangat jelas. Di tengah kegelapan tiba-tiba terlihat sosok-sosok yang mengerikan dan menakutkan. Sosok-sosok makhluk besar bermata merah bersinar. Taring yang terlihat tajam dan bulu-bulu tebal yang menyelimuti tubuh mereka. Ukurannya beragam, ada yang tinggi hingga 10 meter dan semua terlihat mengarah ke arah kami. Mereka berada di segala penjuru seolah-olah telah mengelilingi kami di tengah kegelapan yang menyelimuti. Mata mereka merah. Mereka memancarkan kekuatan yang tidak terungkap. Dalam situasi yang tegang ini, kami merapatkan barisan, saling menjaga dan siap siaga menghadapi apapun yang akan terjadi. Aswan menatap tajam ke arah makhluk-makhluk itu, siap untuk bertindak jika diperlukan. Sementara aku dan Ki Jarot juga mempersiapkan diri menyusun strategi untuk menghadapi situasi yang begitu mencekam ini. Banyak sekali jumlah mereka. Ini hanya awal. Mereka hanya seperempat makhluk yang ada di sini. Cuma seperempat?